Itu Anita. Anita. Stop. Bob, sepertinya saya pernah ketemu dengan anak itu. Tapi di mana ya? Saya harus temui dia. Bunda. Sini. Pak, tolong! Kamu jangan menghampiri mereka. Karena si anak brengsek itu baru keluar dari penjara. Dan saya yakin dia masih beringas. Masih ada waktu untuk menemui Anita. Ayo, masuk taksi. Kasih tahu di mana mama saya. Mama kamu udah lama mati! Pak, tolong! Tolong! Dia kenapa ya? Ini rampok, Pak! Dia mau rampok saya! Dia nyulik mama saya. Rampok! Lepas Pak! Lepas Pak! Jangan kabur! Brengsek! Halo. Oh, baik. Kak, gimana, Mbak? Hari baik-baik aja, Mbak. Sama keluarga juga semua baik-baik. Istrinya juga baik kok, Mbak. Asik orangnya, Mbak. Awalnya aja dia itu baik. Kamu tuh nggak tahu sih sebenarnya dia. Dia tuh setan, brengsek, tahu nggak? Hah? Setan? Maksud Mbak? Dia itu sudah menghancurkan kehidupan Hari. Saya nggak tahu kenapa kok Hari bisa tergila-gila sama perempuan itu. Padahal kamu tahu nggak? Anak-anaknya itu bukan anaknya Hari. Itu hasil perbuatan dia sama orang lain. Masa sih, Mbak? Berarti Hari itu digoda-goda sama istrinya dong, Mbak? Iya mungkin aja. Tapi saya nggak tahu persisnya gimana ya. Makanya saya telepon kamu nih, mau minta bantuan kamu. Kamu bisa nggak? Tolong apa, Mbak? Saya mau perempuan itu mati. Mbak ingin perempuan itu mati? Iya. Di Jakarta sini saya sudah mencoba berbagai macam cara biar dia pisah sama Hari. Malah dia sama anak-anaknya dibawa ke sana. Tolong deh, Man. Bagaimanapun caranya, perempuan itu harus mati. Biar Hari bisa kembali lagi ke sini. Oke. Kalau begitu maunya Mbak Ika. Aku punya cara sendiri untuk menghabisinya, Mbak. Yang penting, Hari bisa kembali dalam kehidupan Mbak, kan? Iya, saya percayakan sama kamu deh. Tapi Mbak harus mengirimkan uangnya sekarang juga, Mbak. Karena dengan uang itu, aku bisa membayar orang-orang suruhanku, Mbak. Tapi kalau uang itu belum sampai, Mbak, orang-orang yang sudah kuperintahkan, wah, itu bisa kacau, Mbak. Kacau banget, Mbak. Ya, bisa-bisa aku yang dibunuh, Mbak. Kalau masalah uang gampang lah. Berapapun biayanya saya akan kirim ke kamu. Ya, yang penting Hari bisa kembali ke sini. Oke, Mbak. Jadi, kapan kamu mulai menjalankan rencana kita? Ya, malam ini juga. Karena aku dengar Hari sedang keluar kota. Dan malam ini yang tepat untuk menghabiskan perempuan itu. Oke. Makasih ya, Man. Gimana, Mah? Beres. Si Eman sudah mau bantu kita untuk ngebunuh perempuan brengsek itu. Dengan begitu Hari bisa kembali lagi ke tengah-tengah kita. Pak, obatnya sudah saya kasih ke suster. Makasih, Den. Ya. Tapi kamu gak akan pergi, kan? Papi, Dendi janji nggak akan ninggalin Papi kok. Jadi Papi nggak usah khawatir ya. Hmm. Loh, Den,
Kamu kok kelihatannya sedih, kenapa? Saya ngeliat istri saya di depan rumah sakit ini. Saya kejar tapi dia udah keburu pergi naik taksi. Terus saya coba ngecek ke rumah mertua saya. Saya pengen tahu apa istri saya masih hidup atau udah meninggal. Tapi ternyata saya malah diusir. Tapi saya yakin nanti satu waktu saya bisa menemukan istri saya kembali. Selamat ya, Bu ya. Terima kasih Pak Hermawan. Pak Andre, selamat berbahagia. Terima kasih, terima kasih. Tapi saya mohon maaf tidak bisa lama-lama di sini karena ada urusan yang sangat penting sekali. Loh kok begitu Pak? Bapak kan belum makan. Iya. Nanti kapan-kapan saya mampir. Oh begitu? Ya terima kasih banyak kawan. Permisi. Iya, iya. Sorry. Saya antar dulu. Iya, iya. Andre, sekarang kamu sudah berhasil kan? Sudah resmi kawin dengan Mia. So? Nah, persoalannya adalah Gila kamu. Hei, kamu ini bagaimana? Saya ini kan baru menikah. Belum punya apa-apa. Belum dapat uang. Aduh. Tapi oke, gini. Kalau kamu mau dapat uang dengan cepat, saya punya ide. apa? Kita cederai kaki Mia. Terus? Ya, kalau Mia cedera, berarti semua aktivitas kantor akan berhenti. Nah, otomatis dia akan serahkan semua aktivitas kantor pada saya. Nah, kalau aktivitas semua perusahaan dia serahkan pada saya, otomatis keuangan dan sebagainya saya akan ngatur. Kalau gitu, kayaknya gampang. Saya suruh anak buah saya pakai mobil, tabrak aja, cederain aja kakinya Mia. Beres. Aduh, kamu ini bagaimana? Jangan ditabrak. Aduh, iya kalau kakinya saja yang patah. Kalau dia mati bagaimana? Sekarang dengar, kalau sampai Mia mati, harta warisannya mau dikemanakan? Ya kan, Mita tidak ada. Aduh. Saya ada ide. Apa idenya? Coba, apalagi idenya? Begini, kamu cari orang, pura-pura suruh mereka datang merampok rumah ini. Terus? Nah, nanti jendela kamar bagian atas saya buka. Mereka masuk lewat jendela dan pura-pura berkelahi dengan saya. Saya akan pura-pura kalah. Nah, pada saat saya kalah, suruh mereka patahkan kaki Mia. Bagaimana? Saya pikir boleh juga idenya itu. Boleh? Iya. Terima kasih banyak ya. Telepon dari siapa, Anita? Dari teman. Tahu nggak apa yang terjadi, Tante? Hesti masuk rumah sakit karena serangan jantung. Bagus itu, Anita. Saya tahu apa yang Tante pikirkan. Pasti sama dengan apa yang saya pikirkan. Kita harus menghabiskan Hesti di rumah sakit. Biar Handinata bisa mengambil seluruh harta dia. Iya Anita. Betul sekali. Gimana kalau kita habiskan dia malam ini juga? Biar semuanya cepat selesai. Ide yang bagus, Tante. Ide yang bagus. Kita harus bikin dia mampus malam ini juga. Ya, yuk.
Kalau saya perhatikan, Denny itu peduli sekali loh sama papi kamu. Dia sampai nggak tidur nungguin. Ya, saya rasa dia anaknya baik. Sekarang Denny-nya mana? Tadi sih ke apotik. Saya suruh tebus obat buat papi kamu. Apaan lo? Maaf, saya kira istri saya. Maaf. Saya senang kalian bisa sekongkol sama saya. Nah, kalau kita pembantu-pembantu ini pada kompak semuanya, kita bisa bikin sebuah organisasi yang bisa melindungi hak-hak kita dan menyalurkan aspirasi kita sebagai pembantu. Kalian setuju? Setuju. Nah, jadi sekarang kalian sudah mengerti kan maksud rencana saya? Ngerti. Siapa tuh? Mungkin Pretty barangkali ya. Sebentar saya lihat dulu. Gawat. Yang datang bukannya Pretty, tapi mertuanya. Terus gimana ya? Begini aja. Kalian berdua buka pintu sedikit aja. Terus kalian sembunyi di belakang pintu. Kemudian dia masuk, kalian hajar habis-habisan. Teriakin maling. Oke? Ayo cepat. Assalamualaikum. 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 Bisa-bisanya begini sih, Ma. Ini pasti perbuatan pembantu brengsek itu kan. Mama dipukulin sama 2 orang pembantu kamu itu. Yang satu mukulin dengan sapu, yang satu lagi dengan payung. Mereka menuduh Mama maling. 2 orang? 2 orang siapa, Ma? Pembantu saya itu cuma ada 1. Mama nggak tahu, Pretty. Kurang ajar. Saya akan kesana sekarang juga dan saya akan hajar orang itu, Ma. Gak usah. Kamu tunggu di sini dengan Mama. Saya akan kesana sekarang dan saya akan beri pelajaran sama dia. Kurang aja lo deh. Lu nyiksa ibu gua kan? Siapa lu? Siapa yang nyiksa?
Sekali lagi lu macam-macam sama ibu gua bunuh lo! Gua bunuh! Sasan! Den, kamu memang anak yang sangat baik.
kalau saja saya punya menantu seperti kamu, saya akan sangat senang. Dan pasti anak saya akan bahagia. Denny! Kok akhir-akhir ini saya sering banget ya ngeliat kamu di sini. Kamu lagi ngapain sih? Bukan urusan kamu. Dan Denny, kamu tahu kan saya cinta banget sama kamu, Den. Udahlah, saya nggak mau berurusan lagi sama kamu. Tolong jangan ganggu saya, ya. Denny, Dan, tolong. Kamu bisa nggak sih, kamu lupain apa yang udah terjadi kemarin-kemarin, Den? Kalau saya salah sama kamu, Den, saya benar-benar nyesel. Saya minta maaf, Den, sama kamu, Den. Saya minta maaf. Papa udah nggak sama kami lagi, Mama masuk rumah sakit dan perusahaan tuh benar-benar telantar, nggak ada yang ngurusin. Kalau saya ngomong sama Mama pasti menerima kamu lagi, Den. Kamu bantu saya, Den. Terus Dan, saya benar-benar butuh bantuan kamu, Den. Tolonglah, Den. Udahlah, kamu nggak usah kebanyakan bohong. Saya nggak bohong, Den. Saya nggak bohong sama kamu. Saya benar-benar butuh bantuan. Tria, dengar. Pintu hati saya udah tertutup buat kamu. Ya?
Denny! Denny! Kamu masih gak mau ngerti perasaan saya lagi, Dan? Saya udah gak kuat, Dan. Saya gak kuat ngadepin kenyataan kayak begini. Saya lebih baik mati, saya lebih baik bunuh diri, Dan. Ria itu dia yang ngancurin hidup saya. Dulu saya sempat kerja di perusahaan bapaknya. Ya, saya juga sempatlah dulu pacaran sama dia. Sampai akhirnya saya ketemu sama pacar lama saya, Mita. Nah, itu yang sekarang jadi istri saya. Tapi si Tria nih terus-terusan gangguin kehidupan saya. Sampai satu hari saya difitnah. Dia minta tolong saya datang ke hotel. Katanya dia ada masalah, dia perlu bantuan. Ya, saya sih berusaha bantu semaksimal mungkin. Nggak tahu dia taruh sesuatu di minuman saya sampai saya nggak sadar. Terus Mita datang ke hotel, marah-marah sama saya. Dia pergi abis itu nggak tahu kemana. Sampai saya pulang ke rumah, saya ditangkap polisi. Karena saya dituduh bunuh istri mantan kakak ipar saya. 5 tahun saya divonis penjara. Tapi ya alhamdulillah pembunuh sebenarnya udah ketangkep. Jadi ya saya cuma kena 7 bulan. Nah yang bunuh itu ibu mertuanya sendiri. Kamu apa-apaan sih, Tria, sampai melakukan tindakan nekat seperti ini? Kayak nggak ada cowok lain aja. Ngapain kamu ngejar-ngejar laki-laki itu? Tria, kamu itu cantik. Banyak cowok yang suka sama kamu. Mas Agung tuh gampang ngomong kayak gitu karena Mas Agung nggak tahu apa yang Tria rasain, Mas. Tria tuh benar-benar cinta sama Denny. Tria pengen sama-sama Denny. Tria nggak tahu gimana caranya Mas Agung harus ngomong sama Denny. Mas Agung harus bantu Tria
supaya bisa sama-sama Denny lagi, Mas. Ya udah, masa gue gak akan bantu. Gimana caranya Denny mau nikah sama kamu? Tapi jangan sampai Mama tahu kalau keadaan kamu seperti ini. Makasih ya, Mas. Yuk kita ke bapak kamu ya. Den, kenapa waktu kamu pacaran sama Tria, kamu nggak nikahin dia? Ya waktu itu saya Kenapa, Den? itu mertua saya. Sebentar ya. Kenapa bisa terjadi? Ayo, Maman. Kakinya patah. Ayo, masuk. Maaf, Bu Mia. Ibu Mia tahu siapa yang melakukan ini semua? Saya tidak tahu. Saya tahu. Yang melakukan ini semua pasti si Denny brengsek itu. Bajingan. Bajingan. Ngapain kamu datang sini? Hah? Ngapain? Saya pengen tahu kenapa Tante Mia dirawat di sini. Alah, sudah tidak usah pura-pura. Pasti kamu dalang dari semua ini. Bajingan. Ayo, keluar. Ayo. Kamu sudah cukup mengganggu keluarga saya. Sekarang kamu pergi dari tempat ini. Kalau sampai kamu mengganggu keluarga saya bunuh kamu. Sekarang, usaha kita pasti berhasil. Karena sudah tidak ada penghalang lagi. Bagus, Andre. Bagus. Nah, sekarang sudah waktunya yang tepat untuk kamu bicarakan semuanya Pak Nabi ya. Oke? Kamu ini bagaimana? Yang profesional dong. Jadi penjahat itu yang profesional. Kalau kita terlalu terburu-buru, apa nanti Mia nggak curiga kalau kita dalang dari semua ini? Ya kan? Kebetulan kita bisa ketemu di sini. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Apa? Saya sudah menikahi Mia. Oh, bagus. Bagus. Lalu? Saya ingin memberitahu. Sekarang ini Mia sedang sakit. Kakinya patah. Dan yang paling penting yang harus Anda ketahui, Mia sedang berduka atas kematian Mita. Dan belakangan baru saya ketahui bahwa Denny lah penyebab kematian Mita. Apa?
ulah Dendi.